Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dennis Gigilan. Dan sebelumnya saya telah membahas beberapa sekolah kedinasan yang telah dibuka, dan saat ini saya akan membahas sekolah kedinasan lagi yang sudah dibuka, yakni sekolah kedinasan di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara, yakni Poltek SSN atau Politeknik Siber dan Sandi Negara. Oke, kita bisa lihat di sini ada pengumumannya resmi langsung, nomor sekian tentang seleksi penerimaan taruna baru Sekolah Kedinasan Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2024. Berdasarkan surat Menpan RB sekian tanggal 6 Mei 2024 tentang persetujuan prinsip kebutuhan taruna Sekolah Kedinasan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara atau PSSN tahun anggaran 2024 untuk mengisi kebutuhan CPNS di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara mengundang putra-putri terbaik lulusan SMA, MA, atau SMK dengan jurusan tertentu untuk mengikuti seleksi penerimaan taruna baru atau SPTB Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama nih, untuk kuota formasinya. Kuota formasi untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara tahun 2024 adalah sebanyak 105 taruna sesuai surat Mendagri. Ulangi, sesuai dengan surat Menpan RB yang tadi itu. Kemudian yang kedua, persyaratan. Untuk persyaratan umum yang pastinya WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pria atau wanita dengan usia minimal 17 tahun dan tidak melebihi dari 21 tahun pada tanggal 31 Desember 2024. Yang ketiga, siswa kelas 12 atau lulusan tahun 2021, lulusan tahun 2022 atau lulusan tahun 2023. Yang poin A, SMA jurusan IPA, Madrasah Aliyah jurusan IPA, SMK Teknik Elektronika, Teknik Audio, Video, Teknik Elektronika Industri, Teknik Robotik, Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Dan sini ada D, SMK TI, bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini ada rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, sistem informatika, jaringan dan aplikasi. Kemudian yang keempat, rata-rata nilai matematika, baik teori maupun pengetahuan minimal 80 pada semester 4 dan 5. Dan rata-rata nilai bahasa Inggris, baik teori maupun pengetahuan minimal 80 pada semester 4 dan 5 juga. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani, tidak sehat fisik dan mental, serta tidak memiliki penyakit bawaan dan atau menular yang dapat mengganggu proses kegiatan harian taruna. Yang keenam, tidak buta warna, baik parsial maupun total, yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan buta warna dari dokter puskesmas setempat atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan tahun 2024. Kemudian tinggi badan minimal 160 cm untuk pria, untuk wanita 150 cm dengan berat badan seimbang, yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari dokter puskesmas setempat atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan tahun 2024. Yang ke-8, tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik selain pada bagian tubuh yang lazim pada wanita dan atau pada bagian tubuh manapun atau pria, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Jadi seperti contohnya, kalau saya kemarin di IPDN ada junior saya yang tangannya, jarinya itu dipotong karena ketentuan adat. Jadi ketika saudaranya atau anggota keluarga yang terkasih meninggal, mereka ketentuan adat di sana mereka memotong jarinya. Nah, untuk hal-hal seperti itu dikecualikan karena merupakan ketentuan dari adat di sana. Kemudian yang ke-9, belum menikah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Poltek SSN. Yang ke-10, belum pernah melahirkan bagi wanita dan belum pernah punya anak biologis bagi pria. Yang ke-11, tidak pernah putus studi atau drop out DO dari Poltek SSN dan atau perguruan tinggi kedinasan kementerian lembaga lainnya. Jadi sudah jelas ini bagi perguruan dan atau perguruan tinggi kedinasan yang selain BSSN. Yang ke-12, tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain. Yang 13, bersedia membayar biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya pelaksanaan seleksi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2024, yaitu SKD sebesar Rp100.000.
Kemudian yang ke-14, bersedia menyerahkan sertifikat hasil SNBT atau UTBK tahun 2023 atau tahun 2024. Jika memiliki 2 sertifikat, maka memilih salah satu. Yang ke-15, setelah lulus pendidikan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan bersedia bekerja selama 1 kali 24 jam dengan sistem shift. Yang ke-16, setelah lulus pendidikan, bersedia menjalani masa ikatan dinas pertama selama 10 tahun. Jadi dia ada ikatan dinasnya selama 10 tahun. Kemudian selanjutnya, persyaratan administrasi. Berkas di bawah ini dilengkapi pada saat lulus seleksi psikologi dan diserahkan pada saat seleksi pantuir, yaitu asli surat lamaran kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BSSN, ditulis tangan dengan tinta warna hitam bermeterai Rp10.000. Yang kedua, asli dan fotokopi raport semester 4 dan 5 dan lembar identitas diri pada raport yang telah dilegalisir ya, dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, asli surat keterangan konversi nilai raport skala 0 sampai 100 yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan bila nilai raport menggunakan skala huruf. Bisa juga untuk yang nilai raport yang mempunyai skala 1 sampai 10 dan mungkin juga untuk nilai skala raport yang 1 sampai 4 itu kayak IPK begitu. Terus dikonversi ke skala 0 sampai 100. Yang keempat, asli dan fotokopi ijazah atau transkrip nilai ujian nasional yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan bila lulus tahun sebelumnya. Yang kelima, asli SKCK dari kepolisian sektor atau polsek setempat. Nah, SKCK hanya dari polsek saja ini ya, tidak di Polres apalagi Polda. Yang keenam, asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelamar dan diketahui oleh orang tua atau wali yang menyatakan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar dan bermeterai Rp10.000. Yang ketujuh, asli surat keterangan belum pernah menikah dari kepala desa atau kelurahan setempat. Yang kedelapan, asli dan fotokopi identitas diri seperti KTP atau SIM atau kartu pelajar. Yang kesembilan, pas foto berwarna terbaru 3 bulan terakhir, ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar berlatar belakang merah. Yang ke-10, foto masing-masing berukuran 4R full body bertampak terbaru, tampak depan, samping, dan belakang dengan ketentuan laki-laki menggunakan kaos lengan pendek putih dan celana pendek warna gelap di atas lutut tanpa alas kaki. Perempuan menggunakan kaos olahraga lengan panjang dan celana olahraga lengan panjang tanpa alas kaki. Kemudian yang bagian ketiga, pendaftarannya. Waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni 2024. Pendaftaran SPTB Poltek SSN hanya menggunakan satu portal pendaftaran milik BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Peserta dapat mendaftar melalui portal ini yang dimaksud tadi, dikdin.bkn.go.id. Pelamar membuat akun SSC-ASN Sekolah Kedinasan tahun 2004 melalui menu registrasi. Kemudian mencetak kartu informasi akun. Yang kelima, pelamar kemudian login menggunakan password dan nick yang telah didaftarkan, mengupload swafoto, memilih sekolah kedinasan Politeknik Siber dan Sandi Negara, melengkapi persyaratan nilai, melengkapi biodata, dan upload dokumen persyaratan. Berikut dokumen persyaratan yang diperlukan pada pendaftaran. Ini sudah dijelaskan lagi lebih detail. Untuk file pas foto, bukan hasil scan yang berwarna ya, yang terbaru 3 bulan terakhir dengan latar belakang warna merah. Formatnya JPG, ukuran maksimal 200 KB. Ini tidak bisa lebih ya, harus kurang. Yang kedua, scan KTP asli atau KK asli bagi yang belum mempunyai KTP. Ini JPG, ini 200 KB. Yang ketiga, scan rapor khas asli digabungkan dalam satu PDF yang terdiri dari halaman profil, identitas lengkap, biodata siswa, nilai rapor semester 4 dan 5 asli yang memuat nilai pengetahuan matematika dan bahasa Inggris. Ini PDF. Maksimalnya 1000 KB atau 1 MB. Yang C, surat keterangan konversi nilai raport skala 0 sampai 100 yang telah dilegalisasi dan ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan. Yang tadi nih, bila nilai raport menggunakan skala huruf. Kemudian D, transkrip nilai raport dalam bahasa Indonesia bagi sekolah yang menggunakan selain bahasa Indonesia. Sama juga PDF dan ukuran maksimalnya sama juga 1 MB atau 1000 KB. Yang keempat, scan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter puskesmas setempat atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan tahun 2004 dengan mencantumkan hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan. PDF maksimalnya 500 KB. Kemudian yang
Yang kelima, scan hasil pemeriksaan kesehatan dokter dari puskesmas setempat atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan tahun 2004 dengan mencantumkan hasil buta warna. Ini 500 KB ya, sama juga. Scan surat pernyataan diri sebagai persetujuan kesehatan umum bermeterai Rp10.000 sesuai dengan format yang terlampir pada ini. Nanti mereka sudah siapkan format panitia dari Poltek SSN. Maksimalnya 700 KB dalam bentuk PDF tentunya. Kemudian pelamar memeriksa resume dan cetak kartu pendaftaran SSCASN Sekolah Kedinasan tahun 2024. Jadi kartu informasi akun dan kartu pendaftaran itu beda ya teman-teman. Yang pertama kita buat tadi itu yang kartu informasi akun dulu. Setelah itu kita isi file-file biodata yang dibutuhkan. Kemudian akan mencetak kartu ini, kartu pendaftaran SSCASN Sekolah Kedinasan tahun 2024. Yang ke-8, peserta dapat melihat hasil verifikasi dengan cara login ke portal SSCASN Sekolah Kedinasan pada tanggal yang telah ditentukan oleh panitia SPTB Poltek SSN. Yang ke-9, peserta yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi akan mendapatkan kode pembayaran dengan cara login ke portal SSCASN Sekolah Kedinasan. Lakukan pembayaran kode billing seleksi kompetensi dasar atau SKD. Cetak kartu peserta seleksi untuk dibawa pada setiap tahapan seleksi. Yang ke-11, pengumuman peserta yang lulus seleksi berkas dan berhak mengikuti SKD akan diinfokan pada website resmi Poltek SSN. Ini. Kemudian untuk tahapan seleksinya, di sini ada pendaftaran dan seleksi administrasi, seleksi SKD, akademik, kesehatan, psikologi, wawancara penelitian personel, litpers dan kebugaran, dan terakhir pantuhir. Yang kelima, lokasi pelaksanaan seleksi. Nah, pendaftaran dan seleksi administrasi dilakukan online ini di dikdi.bkn.go.id dan seleksi kompetensi dasar dilaksanakan di 14 lokasi tes. Dan 14 itu adalah di kantor regional BKN. Dari kantor regional 1 sampai kantor regional 14. Yang ada di Yogyakarta dan sampai di Manokwari. Yang ketiga, lokasi pelaksanaan seleksi akademik secara online, upload sertifikat hasil ujian tes berbasis komputer UTBK. Lokasi pelaksanaan seleksi kesehatan yang dilaksanakan di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya dan Medan. Lokasi pelaksanaan seleksi wawancara, litpers, psikologi dan kebugaran dilaksanakan di Jakarta atau Depok. Lokasi pelaksanaan seleksi petir dilaksanakan di Depok. Jadwal pelaksanaan seleksi kita pantau terus di sini. Dan media sosial resmi Poltek SSN. Ketentuan lain dan himbauan. Panitia SPBT Poltek SSN tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan tidak menerima sponsorship dari pihak manapun. Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan panitia SPTB Poltek SSN. Segala informasi ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPTB Poltek SSN akan disampaikan melalui website resmi Poltek SSN dan pelayanan hotline panitia SPTB Poltek SSN sebagai berikut ini. Ini ada WhatsApp-nya juga, ada nomor HP biasa, WhatsApp, emailnya juga, ada Instagram-nya juga. Pelayanannya tentunya pada hari kerja ya, bukan hari libur. Dan ya, sampai di sini untuk surat edarannya. Ini poin pentingnya yang terakhir ini. Ya, jangan sampai bimbel-bimbel yang mengatasnamakan suatu sekolah kedinasan termasuk Poltek SSN yang katanya, oh ikut bimbel ini pasti lulus ini, ikut lulus ini pasti lulus Poltek ini. Jangan gampang percaya karena semuanya itu sudah dijelaskan di sini. Tidak ada pihak dari panitia kedinasan yang menjamin melalui bimbel-bimbel tersebut. Oke. Jadi selanjutnya kita akan melihat ini nih. Websitenya ini sudah saya buka. Penampilan websitenya seperti ini untuk Poltek SSN. Nah ini nih. Untuk brosurnya bisa juga lihat ini. 105 taruna-taruni. Pengumumannya jadi pantau terus yang ingin masuk di Poltek SSN ya. Peserta umum, pendaftaran, tahapan seleksi, berkas perlengkapan. Nanti untuk berkas-berkas yang diperlukan, yang template-templatenya ada di sini juga, bisa teman-teman cek. Oke, mungkin sampai situ dulu untuk video saya kali ini yang membahas tentang pendaftaran dari Poltek SSN atau Politeknik Siber dan Sandi Negara. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ada yang ingin masuk di Poltek SSN, dan tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Oke, dan jangan lupa
like juga dan komen dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.